Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bro Channel pendidikan dan pembelajaran yang ingin selalu berbagi info dan tutorial dengan sahabat Bro Channel dimanapun berada. Oke, pada kesempatan kali ini Bro Channel akan melanjutkan pembahasan soal AKG pedagogik, ya, meneruskan soal yang ada pada video kemarin yang sudah dibahas mulai soal nomor 1 sampai 6. Kali ini soal nomor 7. Nah, kita baca soalnya di sini. Untuk kompetensinya masih perencanaan pembelajaran. Capaian pembelajarannya menyusun RPP sesuai silabus dan indikator esensialnya. Dengan mencermati silabus, peserta dapat menganalisis keterkaitan antar komponen silabus. Nah, sekarang soalnya nomor 7. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? Jawabannya di sini ada A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Dan yang E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Nah, ini jadi kita diharapkan ya mengetahui langkah yang harus dilakukan seorang guru saat memilih materi pelajaran. Nah, ini jawabannya adalah A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kurikulum, dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Ini jawabnya. Nah, yang namanya langkah-langkah dalam pemilihan materi ini ada 4. Yang di sini juga ada ya, mengidentifikasi aspek dalam ini ya, yang pertama ini. Kemudian mengidentifikasi jenis-jenis materi pelajaran, memilih materi ya sesuai atau relevan dengan KD dan indikator penerapan. Kemudian memilih sumber materi pelajaran. Nah, ini pada pilihan ini ada semua di sini, tetapi ada yang termasuk langkah-langkah dan ada yang termasuk ke dalam prinsip. Nah, ini yang termasuk ke dalam prinsip ini pun harus diperhatikan. Tetapi karena di sini pertanyaannya langkah-langkah ya, maka kita lihat di sini yang termasuk langkah-langkah itu yang A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Sementara di sini yang lainnya ya seperti menganalisis ya, untuk B, C, D, E ini termasuk ke dalam prinsip dalam memilih materi. Soal nomor 8 masih perencanaan pembelajaran, kemudian ini juga sama. Nah, indikator esensialnya adalah dengan mencermati silabus yang telah ditentukan, peserta dapat menyusun RPP dengan tepat. Pertanyaannya, dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran sebagaimana tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP mencakup sekurang-kurangnya. Nah, kita lihat pilihannya. Ada kompetensi inti, dasar, tujuan, materi, model. Nah, kita melihatnya sesuai dengan Permendikbud RI nomor 22. Nah, kita coba melihat jawabannya yang tepat yang mana. Nah, yang tepat adalah yang E. Mesti ada identitas sekolah,
identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, langkah-langkah dan penilaian hasil belajar. Ini yang sesuai dengan Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016 atau lebih. Nah, dalam Permendikbud nomor 22 ini RPP terdiri atas ini, identitas sekolah, kemudian ada identitas mata pelajaran, nah, kemudian ada kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, model atau metode, ya, kemudian, nah ini, jadi ada penilaian dan lain sebagainya. Ini yang ada pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Silakan dipelajari lagi Permendikbudnya, ya, dibaca lagi supaya lebih jelas dan lebih paham. Nah, sebenarnya kalau kita sering membuat atau kita membuat RPP sendiri itu ya otomatis akan mengingat, tapi kadang-kadang kita kan hanya ada, misalnya ada CD dari Azhara, ya kita download, kemudian kita ganti nama dan sebagainya, seperti itu, sehingga yang seperti ini ya, tidak diingat, atau kalau teringat ini Permendikbudnya nomor berapa itu juga nggak ingat, karena kita kadang-kadang gonta-ganti, ya, apa istilahnya, sekarang malah ada RPP 1 lembar yang sekarang lagi digunakan. Nah, ini ya, sekarang kita lanjut ke nomor 9. Ini sudah kompetensinya melaksanakan pembelajaran, capaian pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dengan mewujudkan suasana dan proses pembelajaran yang sesuai dengan kaidah pedagogik untuk memfasilitasi pengembangan potensi diri dan karakter siswa. Indikator esensialnya melalui paparan kasus, peserta dapat memberikan pilihan pemecahan masalah pelaksanaan pembelajaran untuk mengembangkan potensi siswa. Nah, ini soalnya seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestik, sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih guru adalah A. Kooperatif, B. Project based learning, C. Kontekstual, inquiry, dan discovery. Nah, kita melihat di sini, ya, kooperatif itu kan berarti bekerja sama, gotong royong secara kelompok, jadi berkelompok. Project based learning berarti pembelajaran berbasis project, bukan problem ini ya, project berarti berbasis project. Kemudian kontekstual itu dengan mengkaitkan apa yang ada di sekitar kita. Inquiry penemuan, ya. Kemudian discovery juga penemuan. Nah, sekarang kita lihat coba kunci jawaban yang tepat itu yang apa. Nah, ini jawaban yang tepat adalah B. Project. Nah, kita lihat Project Based Learning atau PJBL merupakan strategi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan penerapan proyek dengan melibatkan siswa menyelidiki suatu masalah dunia nyata. Jadi nomor 9 jawabannya B. Tadi kalau inquiry ini melakukan observasi dan atau eksperimen, sedangkan discovery ini secara aktif mencari dan menyelidiki. Kalau ini melakukan observasi dan eksperimen, kalau ini ya mencari dan menyelidiki suatu permasalahan. Jadi ini bedanya, hampir sama, ini sama-sama penemuan. Soal nomor 10 masih melaksanakan pembelajaran. Kemudian di sini ininya juga sama ya. Indikator esensialnya melalui paparan kasus, peserta dapat memberikan pilihan pemecahan masalah pelaksanaan
pembelajaran untuk mengembangkan karakter siswa. 10. Di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan apanya? A. Naturalis. B. Kinestetis. Natural ya, berarti alamiah ya, kecerdasan alamiahnya. Kinestetis itu berarti kinetik, gerakannya melalui gerak, jadi belajar dengan melihat gerakan dan sebagainya. Kemudian visual spasial, verbal linguistik, ini dari bahasa ya, dari bahasa ini dari visual suara ya. Kemudian logis matematis. Nah, kita lihat jawabannya. Yang namanya pembelajaran ini untuk mengembangkan kecerdasan naturalis. Jadi di sini jawabannya A, naturalis. Nah, ini A, naturalis. Contohnya ini jalan-jalan di alam terbuka. Cara ini untuk menguatkan materi. Nah, berarti ketika anak diajak piknik, diajak istilahnya ke alam terbuka lah pokoknya. Itu memang ada untungnya, ada pentingnya. Ekstrakurikuler juga ini masuk di sini. Kemudian melihat keluar jendela. Nah, berarti ketika dalam proses pembelajaran di kelas, kali waktu ayo kita keluar misalnya belajar di luar. Kemudian ekostrategi ini mengintegrasikan kepedulian peserta didik pada kelangsungan bumi. Jadi untuk melihat lingkungan sekitar, bisa lingkungan sekolah, bisa rumah, dan lain sebagainya. Ini untuk soal nomor 10. Kita lanjut ke soal nomor 11. Tadi jawabannya A. Sebelas ini sudah sampai pada menilai, mengevaluasi pembelajaran. Kemudian capaiannya melaksanakan penilaian otentik holistik yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian indikator esensialnya dengan mencermati RPP, proses pembelajaran, peserta dapat memberikan pilihan jenis penilaian otentik holistik terhadap aspek sikap. Otentik holistik itu menyeluruh ya, holistik. Seorang guru, ini pertanyaannya, ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar cek atau checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut yaitu A. Penilaian kinerja, B. Penilaian proyek, C. Penilaian portofolio, pertanyaan terbuka, dan penilaian diri. Kita lihat, berarti kan anak akan mengisi checklist yang diberikan oleh guru. Maka kunci jawabannya di sini masuknya ke dalam penilaian kinerja. Jawabannya A. Nah, penilaian kinerja ini ya disebut penilaian unjuk kerja atau performance assessment. Nah, jadi di sini digunakan untuk apa? Untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja atau suatu tugas. Jadi anak bisa nggak menentukan atau mengisi checklist itu dengan benar, dengan jujur ya, tanpa melihat ini teman akrab dan lain sebagainya. Karena yang dinilai ini teman kita sendiri. Nah, makanya di sini namanya penilaian kinerja atau performance assessment. Sahabat Pro Channel dimanapun berada, demikian yang bisa Pro Channel sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi dukung keberadaan channel ini dengan cara subscribe, klik tombol merah di bawah video jika memang belum pernah subscribe. Kemudian kasih komentar atau kritik yang membangun. Oke? Demikian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.